Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Selasa 24 Mei 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya ajak Anda hari ini merenungkan sabda Yesus. Yesus katakan, sebaliknya jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan kita renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Sebaliknya, jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau penghibur itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, masih dalam irama dan nada amanat perpisahan Yesus kepada para muridnya, hari ini Yesus berpesan soal penghibur yang akan diutus atau dikirim olehnya. Dia akan mengutus penghibur buat para muridnya karena Dia kembali kepada Bapa, karena Dia secara fisik tidak akan ada lagi bersama mereka. Dan dalam situasi demikian, di mana dikatakan bahwa para murid akan berduka cita, para murid membutuhkan penghibur, membutuhkan penolong, agar mereka tetap teguh, agar mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas perutusan mereka yang diberikan oleh Yesus sendiri. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, penghibur yang diutus Yesus akan melaksanakan tugas seperti dikatakan dalam Injil, 3 tugas. Yang pertama, menginsafkan dunia akan dosa. Mengapa demikian? Karena banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan. Sang penghibur akan datang, membuka hati orang untuk melihat kebenaran. Dialah roh kebenaran. Dia membuka orang untuk melihat kebenaran yang dibawa oleh Kristus sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menginsafkan dunia akan kebenaran. Karena Yesus kembali kepada Bapa dan Dia tidak bersama mereka lagi, tidak bersama para murid lagi. Sehingga roh penghibur sungguh diperlukan untuk menjaga bahwa segala kebenaran yang telah para murid terima dari Yesus, kebenaran-kebenaran itu, sabda-sabda kebenaran, harus terus diproklamirkan
seperti yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Yang ketiga, menginsafkan dunia akan penghakiman karena penguasa dunia telah dihukum. Roh penghibur, roh penolong akan datang untuk mengingatkan dunia akan penghakiman kekal. Karena itu harus ada pembaharuan, karena itu harus ada pertobatan, harus kembali kepada Tuhan dan segala ajarannya. Dan roh penghibur, roh penolong, roh kebenaran itu akan membantu. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, di hari-hari ini kita terus akan merenungkan tentang Sang Penghibur ini, Roh Kudus. Dengan pengajaran lewat amanat Yesus ini, kita para murid zaman ini, kita diingatkan untuk terus terbuka pada Roh Kudus, untuk terus rendah hati, taat, hidup di bawah tuntunannya, dan untuk terus setia serta berkomitmen pada jalan kemuridan. Sanggupkah kita untuk terus terbuka? Sanggupkah kita melihat kehadiran Roh Tuhan dalam keseharian hidup kita, yang mengajarkan kita tentang kebenaran, yang meneguhkan kita, menguatkan kita agar tetap setia dan berkomitmen? Mampukah kita untuk mendengarkan bisikan Roh Tuhan itu? Semoga kita dimampukan dengan iman yang kita punya, dengan cinta pada Yesus, dan mau tinggal dalam kasih-Nya, kita pasti mampu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih dan syukur karena kami sudah Engkau panggil, karena kami sudah Engkau izinkan berpartisipasi dalam misi-Mu. Bantulah dan bukalah hati kami, agar kami senantiasa mendengarkan bisikan tuntunan Sang Roh Penghibur itu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan sertamu dan sertaku juga, kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha, karya, dan rencana kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.